Sejak kedatangan Sinteyong sebagai pelatih kepala, timnas Indonesia mengalami transformasi yang besar. Salah satu upayanya untuk meningkatkan daya saing adalah melalui program naturalisasi pemain. Proses ini bertujuan untuk merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga internasional. Namun, tidak semua pemain keturunan ini menerima tawaran tersebut. Sebagian memilih menunggu panggilan dari negara lain seperti Belanda atau Qatar yang dianggap memiliki level sepak bola lebih tinggi. Ironisnya, beberapa dari mereka belum mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional negara pilihan mereka. Dan berikut adalah nasib 5 pemain bintang yang pernah tolak tawaran timnas Indonesia. Jesper ter Heide. Jesper ter Heide adalah pemain yang memiliki darah Indonesia, Belanda dan juga Korea Selatan. Tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia datang di awal karirnya ketika ia masih bermain untuk SC Cambuur di Eredivisie. Namun, ia menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari tim nasional Korea Selatan. Sebuah keputusan yang beresiko, mengingat persaingan untuk masuk skuad Korea Selatan sangatlah ketat. Sayangnya, hingga kini panggilan itu tak kunjung datang. Karir Jesper pun mengalami penurunan. Setelah meninggalkan SC Cambuur, ia belum lagi menemukan klub baru. Kondisi ini membuat masa depannya di dunia sepak bola semakin tak menentu. Dengan status tanpa klub, Jesper terjebak dalam situasi sulit untuk kembali ke performa puncaknya. Andri Syahputra. Lahir di Aceh, Andri Syahputra pindah ke Qatar bersama dengan keluarganya di usia muda. Di sana, ia mengembangkan bakat sepak bolanya hingga mendapatkan perhatian dari PSSI. Tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia pun akhirnya datang. Namun, Andri memilih untuk menolaknya. Ia berharap bisa menjadi bagian dari timnas Qatar, khususnya dalam gelaran Piala Dunia 2022 yang diadakan di negara tersebut. Namun, kenyataan tak sesuai dengan harapan. Andri tidak masuk dalam skuad Qatar untuk Piala Dunia maupun turnamen internasional lainnya. Saat ini, ia bermain untuk Muaytar SC, klub di Qatari Second Division. Meski tetap berkarir di dunia sepak bola, bermain di kasta kedua Liga Qatar tentu bukanlah puncak yang diharapkan oleh Andri. Huwailid Mustafa. Serupa dengan Andri, Huwailid Mustafa adalah pemain kelahiran Lok Sumawe yang tumbuh besar di Qatar. Ia menunjukkan potensinya sebagai pemain muda berbakat di Liga Qatar hingga akhirnya menarik perhatian PSSI. Namun, Huwailid menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Seperti Andri, ia memilih untuk menunggu panggilan dari timnas Qatar. Hingga saat ini, panggilan itu belum pernah datang. Karir Huwailid pun stagnan di Al-Hor SC, klub yang juga bermain di Qatari Second Division. Dengan kompetisi yang kurang bergengsi, peluangnya untuk menarik perhatian timnas Qatar semakin kecil. Keputusannya untuk menolak Indonesia kini mulai dipertanyakan, mengingat jalannya menuju pentas internasional terlihat semakin sempit. Daniel Klein. Penjaga gawang berdarah Bali dan Jerman, Daniel Klein juga pernah menolak kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Dengan ambisi besar, ia berharap bisa bermain untuk timnas Jerman. Namun, langkah ini tampaknya menjadi perjudian besar bagi karirnya. Saat ini, ia bermain untuk SV Sandhausen di Divisi 3 Liga Jerman. Sayangnya, di klub ini pun ia jarang mendapatkan menit bermain. Dengan minimnya kesempatan tampil, peluangnya untuk dilirik timnas Jerman pun semakin kecil. Situasi ini membuat keputusan Daniel untuk menolak timnas Indonesia terlihat semakin riskan. Alih-alih menanjak, karirnya justru terlihat mandek. Jensen Schild. Jensen Schild adalah pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini bermain untuk Sunderland di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Kemampuannya menarik perhatian pelatih Sinteyong yang mencoba merekrutnya untuk timnas Indonesia. Namun, Jensen menolak tawaran tersebut dengan alasan ingin mengejar peluang bermain untuk timnas Belanda. Sayangnya, meski bermain di Inggris, Jensen belum mendapatkan menit bermain yang cukup di Sunderland. Situasi ini membuatnya sulit menarik perhatian pelatih timnas Belanda. Seiring berjalannya waktu,
keputusannya untuk menolak Indonesia semakin dipertanyakan, terutama jika ia terus gagal membuktikan dirinya di level klub. Keputusan para pemain keturunan ini untuk menolak tawaran timnas Indonesia dengan harapan membela negara lain tidak selalu berbuah manis. Sebagian besar dari mereka justru menghadapi karir yang stagnan dan bahkan cenderung menurun. Padahal, bermain untuk timnas Indonesia bisa menjadi peluang besar untuk mendapatkan pengalaman di level internasional dan meningkatkan eksposur mereka di dunia sepak bola. Keberhasilan program naturalisasi timnas Indonesia sangat bergantung pada kemampuan untuk meyakinkan pemain keturunan bahwa membela skuad Garuda adalah langkah yang tepat. Dengan semakin banyaknya pemain yang sukses melalui jalur ini, diharapkan lebih banyak pemain keturunan yang mau bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia.